Timnas Day, tanggal 25 Maret besok ini kita akan melawan Bahrain di kandang kita sendiri di Gelora Bung Karno begitu ya. Kita harus belajar dari kesalahan di Australia. Analisa dan strategi harus serius, bukan malah ngentengin lawan kayak kemarin-kemarin. Bilangnya gampang, Australia banyak pemain cedera, pasti menang, taunya dibantai. Ngentengin sih. Bukannya tidak mendukung timnas, justru sebaliknya. Saya pengen banget nih timnas dan terutama pelatih barunya buat serius di kualifikasi Piala Dunia ini. Itu intinya, serius saja. Lolos ke ronde 4 kualifikasi Pildun, Indonesia bahkan ketemu tim-tim kuat Timur Tengah. Ibarat kata, keluar kandang macan masuk kandang harimau. Itulah yang terjadi jika Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia akan berpeluang bertemu tim-tim kuat Timur Tengah seperti Qatar, Irak, Jordan, dan Uni Emirat Arab. Tahu sendirilah, di mana tim-tim Timur Tengah akan melakukan segala cara demi bisa memenangkan pertandingan. Apalagi dalam dua grup yang terbagi di ronde 4, hanya satu negara per grup yang bisa lolos ke Piala Dunia. Ini gawat semua, target kita gugur. Ibaratnya susah lah kalau misalkan mau target juara 2 grup C gitu kan. Kemudian target kita karena kita blunder ngentengin Australia di pertandingan kemarin. Jadinya kita sekarang di grup C itu di posisi keempat kan begitu. Nah ini kemudian targetnya berubah. Bukan nyari posisi kedua tapi nyari ronde keempat gitu. Kalau misalkan kita ngeliat-ngeliat nih ngeraba-ngeraba, ronde keempat tuh isinya Yordania. Bisa lah. Uni Emirat. Oke, Irak agak sulit. Qatar ini susah. Kan begitu. Jangan ngentengin. Yang ngentengin Australia kan itu blunder gitu maksud saya. Preparation is always good. The people and the players are really enthusiastic to perform well in today's, and we need to prepare very good for Bahrain, of course. Totally win, 100%. Only win, yes, of course. That's for us. We need to win, and everybody knows it. So. Kita tahu bahwa targetnya tidak ada kata lain selain menang begitu ya. Bahkan Dr. Tirta bilang kita harus tuntut Kluivert di GBK nanti menangnya 4-0. Soalnya menang 1-0 nggak cukup. Ada selisih gol yang harus dihitung dan 4-0 itu target yang harus dicapai oleh Kluivert kalau misalkan pengen ngebawa timnas ini punya harapan untuk lolos di Piala Dunia 2026 kan begitu. Nah ini seperti saya jadi keinget waktu press conference sebelum pertandingan Australia. Ini optimisme, semua pemain bagus, 100% sedang dalam kondisi fit begitu ya. Ternyata lawan Australia itu bapuk semua. Enggak semua sih, ada yang mentereng, cuman ini teamwork gitu kan. Satu pemain bagus gak cukup, harus 11-11-nya main bagus kan gitu. Ini saya jadi keinget lagi Patrick Kluivert menggunakan narasi yang sama, bukannya analisa atau kasih sesuatu di depan wartawan apa yang mau diperbaikin ya kan. Kita sebagai supporter timnas pengen ngerti apa perbaikan yang akan dibawa Kluivert ke GBK kan begitu. Lagi-lagi narasinya adalah semua pemain bagus, 100% kita mengincar kemenangan. Iya 4-0 kalau bisa, kita doain ya. Patrick, Coach Patrick. Ini sudah mulai berkumpul untuk melakukan TC ya. Sebelum nanti berlaga tanggal 25 Maret besok di Gelora Bung Karno. Kevin Dix, ada Sandy Walsh yang kemarin cedera. Terciduk, Alex Pastur mendominasi memberikan instruksi sedangkan Patrick Kluivert hanya memantau. Itu merupakan video sesi latihan timnas Indonesia jelang menghadapi Bahrain. Lalu banyak pertanyaan muncul, siapa sebenarnya yang mengendalikan taktik di timnas Indonesia? Patrick Kluivert atau Alex Pastur? Ini based on pengalaman aku. Aku pernah langsung berkomunikasi dengan Alex Pastur. Ingin mengundang beliau hadir di kanal YouTube aku Tommy Deski, membahas tactical issue yang ingin ditumpahkan oleh Alex Pastur bersama
Timnas Indonesia. Nah, for your information, ini bukan kali pertama kita mengundang pelatih A, pelatih B, pelatih C, pelatih D. Banyak di media sosial aku, kita mengundang beragam pelatih membahas taktikal di dunia sepak bola. Kembali ke topik Alex Pastur. Alex Pastur menjawab dengan tegas, kalau masalah itu langsung aja tanyakan kepada Patrick Kluivert. Aku berasumsi, artinya di situ Alex Pastur menghargai positioning yang dimiliki oleh Patrick Kluivert. Siapa sekarang ini yang menjadi pelatih kepala? Jelas Patrick Kluivert. Nah, kalau misalnya Alex Pastur tidak menghargai posisi dari Patrick Kluivert, maka akan mau itu Alex Pastur menjawab. Lalu yang terjadi di sesi latihan Timnas Indonesia, Alex Pastur lebih banyak memberikan instruksi. Ini sebenarnya bukan barang baru, kawan-kawan. Di sepak bola elit Eropa banyak kok pelatih-pelatih kepala hanya memantau, diam, lihat kanan kiri, kemudian asistennya yang bergerak. Nah, masalahnya memang video utuh kita bahas di YouTube biar nggak salah paham. Tapi masalahnya kayak nggak ngerespon. Kekalahan 5-1 kita tonton malah Patrick Kluivert begini doang, ya kan? Menyilangkan tangan di depan dada kemudian sambil menikmati waktu yang segera habis. Waktu itu justru Alex Pastur yang harus panggil-panggil pemain, kasih instruksi. Lah, ini yang kerja siapa sebenarnya? Dikala Alex Pastur sibuk memberikan arahan kepada pemain, Kluivert hanya diam saja. Itulah momen yang terekam dari akun Instagram @tuvi.hermanto saat ada jeda break di pertandingan Australia versus Indonesia. Di saat Kluivert yang harusnya memberikan arahan strategi ke pemain, justru hanya sang asisten, Alex Pastur dan staf pelatih lainnya yang sibuk memberikan arahan kepada pemain. Sementara Patrick Kluivert hanya terlihat diam saja sambil melipat tangannya di atas perut. Memang benar, seharusnya yang jadi pelatih sesungguhnya adalah Alex Pastur, bukan Patrick Kluivert. Saya jadi ingat video lawas ya, sebuah interview ketika isu besar bergulir siapa yang akan menggantikan STY di pelatih timnas senior Indonesia. Kemudian muncul nama Patrick Kluivert berikut Alex Pasturnya. Langsung ada sebuah wawancara di televisi Belanda sana gitu kan. Salah satu pewawancaranya adalah mantan pesepak bola terkenal. Saya lupa namanya siapa. Nanti kita cari ya. Itu pertanyaannya adalah ke Alex Pastur waktu itu yang hadir dalam sesi wawancara itu. Yang jadi pelatih ini beneran Patrick Kluivert. Patrick Kluivert atau Anda Alex Pastur? Alex Pastur dengan merendah ya kan. Bukan saya. Pelatihnya adalah Patrick Kluivert. Saya cuman sebagai asisten pelatih saja. Tapi makin kesini kita ngelihat ya. Bagaimana aktifnya Alex Pastur untuk ngasih instruksi ke para pemain. Tadi yang dipanggil ada Marcelino dan juga Kevin Dix gitu kan. Ini si Patrick Kluivert cuman begini. Saya juga bisa kalau gitu. Dan kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh, tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Benar. Ini analogi terbaik. Namanya Noah. Noah lagi manggung. Lukman kamu saya pecat. Bingung hari. Ini nyai jam di mana? Itu analogi terbaik. Enggak, kita enggak mau dibilang orang yang tidak percaya proses. Ya kasih waktu dah, ya kan. 19 Maret itu adalah kesempatan Kluivert pertama kali ngumpulin pemain timnas secara lengkap. Egy saja cedera, ya kan. Jadi kemudian tanggal 20-nya harus langsung melawan Australia di kandangnya, tentu tidak fair. Masa dengan jeda waktu yang sedemikian sempit mengharapkan hasil yang maksimal. Tapi paling tidak penunjukan Patrick Kluivert ini tidak ujuk-ujuk begitu kan. Tidak di tanggal 19 Maret juga. Kan lama itu. Ya kan? Kan Patrick Kluivert punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan itu semuanya. Ada kesempatan untuk muter ke beberapa pertandingan di Liga 1 sudah dilakoni juga oleh Patrick Kluivert. Tapi kan tidak semuanya juga. Apakah itu data-datanya bisa lengkap gitu ya, mencatat kelemahan, keunggulan dari pemain dan lebih mengenal dari para pemain timnas? Nggak cukup saya kira. Jadi kita perlu kasih waktu juga ke Patrick Kluivert. Cuman kemarahan Dr. Tita ini saya jadi bisa paham. Ini federasi ganti pelatih di tengah-tengah kita punya misi besar untuk lolos Piala Dunia 2026. Ini kenapa kayak bongkar pasang main puzzle aja gitu ya.
Ini kita lagi fokus nih menatap ke lolosnya timnas untuk keberapa ya? Saya takut salah data ini. Yang jelas ini harapan kita semuanya untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 adalah harapan yang besar sekali. Apalagi peluangnya juga ada nih, ya kan? Yang paling masuk akal sebelum lawan Australia ya, kita mengincar posisi kedua dan sekarang sudah sulit sekali. Jadi makanya geram sekali si Dokter Tirta gitu ya. Jika nggak bisa bawa timnas menang versus Bahrain, maka sebaiknya pelatih mundur saja. Ucap Dokter Tirta. Kalian tim yang setuju atau enggak guys dengan statementnya beliau? Karena memang nanti laga lawan Bahrain itu menurut gua akan jadi laga penentu. Apakah timnas kita akan bangkit atau situasinya justru akan semakin sulit di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini. Kalau kita menang, potensi kita untuk lolos ke fase selanjutnya atau mengejar posisi kedua itu masih terbuka lebar kansnya. Kalau kita kalah, untuk di posisi kedua itu akan semakin berat. Dan untuk di posisi ketiga dan keempat itu juga kansnya tidak terlalu terbuka lebar. Jadi memang harapan besar itu pada saat nanti laga melawan Bahrain dan akan menjadi kunci. Coba deh kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, coba prediksi kalian berapa nih lawan Bahrain? Apakah ada evaluasi strategi dan juga skema permainan dari timnas? Nanti gameplaynya bakal berubah, seperti apa perubahannya? Prediksi kalian tulis di kolom komentar sekarang.